Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman di seluruh Nusantara. Kali ini di cerita boneka kita akan bercerita tentang spirit dolls yang cantik bule bernama Selin ya. Tetapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, wajib subscribe YouTube terbaru dari Furi Harun Channel. Dan untuk kamu yang mau mengadopsi boneka-boneka baik yang lucu ataupun yang creepy, bisa DM ke Instagram Furi Harun atau Boneka Furi Harun account. Namun untuk kamu yang pengen tetap punya teman tapi tidak mau dalam bentuk boneka, bisa juga adopsi seperti amulet ini di Boneka Furi Harun. Oke. Berbicara tentang Selin, Selin ini kan bonekanya lucu, menggemaskan, gemuk ya. Dia adalah hadiah ulang tahun Mami Furi dari Kak Selin Evangelista. Makanya Mami kasih namanya Selin. Waktu itu Kak Selin lagi berangkat ke Thailand sama beberapa orang temennya dan nyampe lah di pasar yang semuanya menjual boneka. Tapi boneka-bonekanya boneka kosongan ya, bukan look tab. Nah makanya di sini tidak ada tato. Terus dia melihat kayak, ini bonekanya lucu deh, pasti Kak Furi suka gitu. Akhirnya setelah video call, Kak Furi pilih boneka yang ini. Paling gemuk gitu, paling lucu di antara yang lain. Nah, di saat datang, kondisi boneka Selin ini dalam keadaan yang kosong. Kemudian besok paginya kalau tidak salah, Mami Furi ada ziarah bersama dengan salah satu kliennya Mami ke makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam yang berada di Kebun Raya Bogor. Seperti biasa, mungkin kalian yang sering nonton TikToknya Mami, kalau Mami ke Kebun Raya itu setelah dari makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, Mami ke makam Mbah Jepra, kemudian ke makam Mbah Baul, dan terakhir ke makam Nyimas Solendang Galuh Pakuan yang ada di luar pagar. Di saat Mami ada di makam Nyimas Solendang Galuh Pakuan, Nyimas Solendang ada bilang, tuh kamu ditungguin sama anak kecil bule Belanda gitu. Saya bilang kok tumben ada anak kecil bule Belanda, karena biasanya yang nungguin Mami itu adalah noni Belanda yang ada di Jembatan Merah. Nah, seperti biasa selesai doa, Mami haturin dulu bunga mawar merah ke noni Belanda yang ada di sana karena dia udah nunggu. Mami cuekin dulu tuh anak kecil bulenya. Apa bener ya dia nungguin Mami gitu. Tapi Mami nggak pengen keganggu gitu, kayak udah aku mau selesaiin dulu nih. Aku ke Jembatan Merah terus doain noni Belanda. Si noni itu bilang, Furi, selama kamu bolak-balik datang ke kebun raya, kamu nggak sadar ya kalau ada spirit anak kecil yang selalu memperhatikan kamu. Terus saya bilang, yang ada di depan. Iya, dia kayaknya pengen berkenalan. Nah, akhirnya Mami mencoba untuk membuka komunikasi. Mami tanya, kamu siapa? Dia bilang, dia adalah salah satu anak yang meninggal dan dimakamkan di sana. Kayak gitu, di zaman Belanda dari tahun 1800-an, jadi udah lama. Dan dia itu sering bermain-main di Jembatan Merah, kadang dia main di makam Belanda, dan terkadang dia juga suka main ke makam Ibu Ratu Galuh tetapi tidak pernah masuk ke dalam. Dia bilang di sana sosok Nyimas Solendang itu sangat welcome dan baik sama dia. Kalau yang di dalam dia nggak berani masuk karena ada sosok harimau-harimau besar gitu. Dan aku ngerasa kalau aku itu beda. Maksudnya dia beda karena dia bule gitu. Takutnya yang pribumi-pribumi tidak welcome. Nah, akhirnya Mami tanya nama dan lain sebagainya. Sebenarnya nama aslinya itu kalau nggak salah Barbara ya, nama aslinya. Cuman Mami bilang, kamu seneng dikasih nama sesuai dengan nama asli kamu atau pengen nama kamu diganti? Dia bilang diganti aja. Kenapa?
karena dia bilang aku nggak mau ingat tentang masa lalu aku. Aku sedih karena dulu zaman peperangan, dulu sering mendengar suara senjata, dulu kehidupannya tidak tenang gitu. Banyak melihat orang-orang yang dia sayangin mengeluarkan darah, terjadi pertempuran dan lain-lain. Jadi dia bilang aku lebih seneng dikasih nama baru. Daripada Mami Furi pusing kan namanya apa gitu siapa, ya udahlah Mami Furi kasih nama Selin ya, karena yang aslinya Selin. Terus juga Mami suka bertanya sama Selin, gimana sih dulu kehidupan di zaman kamu dulu? Maaf ya, Mami bukannya pengen bikin kamu sedih atau ingat terhadap sesuatu yang lalu, tapi kan Mami suka penasaran, kira-kira di zaman masa-masa itu seperti gimana kebun raya. Dia bilang kalau kebun raya itu nggak terlalu beda jauh dengan yang ada sekarang, dan dia senang bermain di danau. Jadi kalau kalian pernah masuk ke kebun raya, ada pintu masuk utama, lurus sedikit kalau parkir itu ke sebelah kiri. Nah kalau lurus itu di situ ada danau ya. Dan dia bilang dulu itu tempat bermainnya dia. Tapi di masa-masa itu jarang sekali ada kedamaian. Dia juga nggak ngerti gitu ya kenapa. Yang jelas mungkin kalau dalam seminggu itu dia tenangnya itu cuma 2 hari gitu, pada saat dia bersama keluarga di hari weekend. Selebihnya dia nggak boleh pergi terlalu jauh dari rumah, terus juga tidak boleh berbicara dengan pribumi dan lain sebagainya. Dia memperlihatkan bahwa pada masa-masa itu banyak sekali orang-orang yang berpura-pura seperti mendukung keluarganya, padahal di sisi lain ingin membunuh ayahnya atau ibunya gitu. Jadi zaman waktu itu dia nggak tahu mana yang baik, mana pribumi yang baik, mana pribumi yang pengen mencelakakan keluarganya. Nah, jadi kalau Selin, Mami Puri tanya dulu, di sini apakah kamu punya teman, apakah kamu punya keluarga? Kalau kamu tiba-tiba datang ke tempatnya Mami, mau tinggal sementara di boneka ini, apakah tidak akan ada yang mencari gitu. Tetapi dia bilang enggak, it's okay Mami, aku mau ikut sama Mami. Tapi setiap hari Sabtu Minggu dia pasti pergi. Kalau Mami Furi suka nanya nih, si Selin kemana ya hari Sabtu Minggu nggak ada di rumah, susunya nggak diminum atau dia nggak minta permen, nggak kedengeran suaranya. Nah kata Cika lagi main di kebun raya. Jadi setiap weekend dia main sambil nunggu siapa tahu dia bertemu dengan ayah atau ibunya. Namun sampai saat ini memang tidak pernah bertemu lagi gitu. Nah itu sih, dan terakhir nih yang mau Mami ceritain, Selin ini termasuk anak yang berani datengin mimpi ke Mami untuk minta baju. Karena yang tua-tua ada juga yang pengen minta ganti baju, Mami tahu ya, tapi mereka tuh nggak berani buat ngomong ke Mami kayak, aduh takut dimarahin, aduh nggak enak lah, kita udah dikasih kopi aja udah alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau dia tuh berani datang ke mimpi. Jadi di mimpi itu dia tiba-tiba datang dengan rambut yang kayak begini nih, sama gitu ya, ada poninya, tapi hidung aslinya lebih mancung sih. Waduh, ini ada Aldora. Nah, dia bilang, aku mau ganti baju. Tapi lucunya dia memperlihatkan bajunya itu pengennya rok, kotak-kotak dan warna atasannya itu merah. Persis seperti yang saat ini lagi Mami Furi pakein ke dia. Nah, kalau kalian lihat di foto sebelumnya, di saat Selin dikasih sama Kak Selin Evangelista, itu bajunya tuh putih ya. Jadi dress bawaannya itu putih. Cuman dia bilang dia nggak happy pakai baju putih, karena baju putih itu lebih mengingatkan dia kepada sesuatu yang menyedihkan kayak gitu, sesuatu yang kelam gitu. Jadi dia pengen sesuatu yang colorful dan nggak tahu kayak gimana besoknya. Mami takut lupa ya, Mami langsung ngecek ke salah satu situs
belanja online dan ketemu. Nah, ketemu nih roknya, bajunya kayak gini. Jadi kalau kita mimpi ya teman-teman tentang anak asuh, itu biasanya kita nggak bisa ingat secara detail keseluruhannya. Yang Mami ingat cuman dia ada di taman, terus dia ganti baju. Kan selama ini Selin tuh di pikiran Mami tuh bonekanya pakai dress putih kan. Terus dia sambil pakai baju ini dia lari-lari, dia bilang, Mami, aku mau ganti baju seperti ini. Dan tiba-tiba nemu persis seperti apa yang dia perlihatkan di mimpi. Jadi pertanyaannya, kamu suka ngeliat-liat kalau Mami lagi scroll-scroll Shopee ya? Iya, katanya. Dia selalu ngeliat kalau Mami scroll Shopee dan dia pernah ngeliat Mami cari-cari baju anak asuh gitu ya buat ganti-ganti kalau syuting gitu. Dan dia kayak, aku pengen baju itu, udah aku datang aja ke mimpi. Kalau anak-anak asuh Mami yang lain, yang kecil, yang tua gitu, suka malu. Kalau aku nggak malu karena aku yakin pasti dibeliin gitu. Kayak gitu ya. Jadi kamu gimana sekarang? Happy? Ganti baju? Happy katanya. Dan masih banyak ternyata anak-anak asuh Mami yang lain yang pengen digantiin baju. Kalau bonekanya seperti ini atau seperti segede ini silikon, itu cari bajunya gampang. Tinggal cari ukuran anak 0 sampai 6 bulan. Tapi kalau ukuran baju-baju porselen itu memang agak sulit ya, karena harus dijahit, terus juga harus diukur. Nah kalau diukur itu bonekanya harus dibawa, jadi buat Mami itu kayaknya terlalu ribet. Makanya kalau yang porselen minta diganti itu pusing gitu, kayak masa sih bonekanya harus kita bawa-bawa ke tukang jahit gitu kan, ribet banget gitu, dan proses ngejahitnya juga lama. Makanya mungkin next yang porselen baru bisa Mami ganti kalau kita ada kenalan tukang jahit yang bisa dipanggil ke rumah. Nah kayak begitu ya kira-kira ya cerita dari Selin, si anak Belanda yang berkenalan dengan Mami Furi di Kebun Raya Bogor. Apakah banyak spirit di sana? Banyak. Tetapi memang ada sebagian yang sama sekali tidak ingin berinteraksi dengan manusia. Ada yang mereka memang ingin tinggal di sana, terperangkap di sana. Dan ada yang seperti Selin yang mungkin masih ingin merasakan kasih sayang dari orang tua asuh. Tapi mudah-mudahan Mami doakan semoga Selin bisa pulang ke Tuhan dan mendapatkan tempat yang baik. Jangan stay di boneka terus, jangan stay sama Mami terus. Karena kita kan nggak pernah tahu yang namanya umur itu ya teman-teman. Oke, itu tadi cerita tentang Selin, si anak gendut yang pengen ganti baju. Jadi banyak sekali memang anak-anak asuh yang pengen diganti baju, pengen diganti rambut dan lain sebagainya. Kalau memang Mami lagi ada waktu itu pasti akan kita usahakan. Tapi kalau kita lagi sibuk nggak perlu khawatir ya buat kalian yang pengen adopsi. Aduh kok ribet banget sih harus ganti baju, harus ganti ini, biayanya kok mahal banget. Jangan khawatir. Karena yang penting adalah didoakan, diasuh dan juga dibimbing kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja cerita dari Selin. Bagi kalian yang memiliki banyak pertanyaan seputar anak asuh, bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Facebook Furi Harun Official, TikTok Furi Harun Official, terus juga YouTube-nya di subscribe dan follow Instagram Mami Furi. Karena di story-storynya Mami suka ada beberapa updatean model-model boneka, amulet yang terbaru. Oke, see you on the next episode. Bye-bye.